ke-10 ini kita akan membicarakan mengenai keuangan berkelanjutan ya. Jadi apa sih keuangan berkelanjutan itu gitu. Nah, keuangan berkelanjutan ini pertama kali digagas tuh oleh OJK ya. Jadi keuangan berkelanjutan itu di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ya, jadi seperti yang kita tahu, ya kan kemarin kita bahas mengenai sustainable growth, ya kan, di mana ada apa? Ada suatu pembangunan berkelanjutan ya kan yang sedang digagas oleh dunia gitu kan, gimana caranya biar pembangunan secara menyeluruh itu tuh selalu berlanjut gitu, berkelanjutan gitu loh. Jadi gimana caranya gitu untuk pertumbuhan berkelanjutan ini dapat terjadi yang dihasilkan dari keselarasan. Jadi harus selaras nih antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, jadi latar belakang si OJK bikin peraturan ini adalah perlunya langkah strategis dan sistematis dalam mengarahkan sektor jasa keuangan. Jadi kalau peraturan OJK ini nih hanya spesifik ke sektor jasa keuangan ya. Jadi seperti bank, seperti jasa asuransi gitu ya. Untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan berkelanjutan ya, yang bertumpu pada profit, people, and planet. Jadi kan sekarang itu kan dunia itu kan intinya kan harus ada yang triangle itu loh. Jadi harus memperhatikan ekonomi, sosial, sama lingkungan hidup. Kalau dunia ini mau bertumbuh secara terus-menerus, secara berkelanjutan gitu. Jadi sekarang tidak hanya kita memikirkan soal ekonomi atau laba, tetapi sekarang itu kita perusahaan itu semua aspek itu ya, semua jasa keuangan, semua perusahaan itu harus memperhatikan tiga kan, mengenai ekonomi, sosial, sama lingkungan hidup gitu. Jadi gimana caranya nih biar tiga ini supaya selaras sehingga dunia itu bisa secara berlanjut gitu, akan tumbuh gitu, pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita membahas mengenai keuangannya ya, dilihat dari sisi keuangannya, keuangan berkelanjutan. Konsep keuangan berkelanjutan memiliki tujuan besar, yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat serta melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana di Indonesia ya. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan perekonomian sosial yang tumbuhnya itu harus secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dan terus-menerus gitu loh. Yang tujuan akhirnya adalah memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh Indonesia serta tetap melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana. Ya, tujuan dari keuangan berkelanjutan ini. Nah, ada 3 tujuan implementasi dalam keuangan berkelanjutan ya. Secara spesifik ini bagi lembaga jasa keuangan ya, gitu. Adalah meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Terus menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu pada RPJP dan RPJM yang bercirikan pro growth ya kan, pro job, pro food, dan pro environment ya. Terus berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif ya. Jadi sekarang tuh semuanya itu mempermasalahkan soal environment dan sosial ya. Ini adalah tujuan dari implementasi keuangan berkelanjutan. Untuk lebih lengkapnya untuk bab 10 ini saya ada banyak attachment ya yang bisa kalian baca gitu ya kalau kalian mau menambah pengetahuan kalian mengenai si sustainable growth ini. Jadi sustainable growth ini nih lagi dicanangkan lah gitu oleh seluruh dunia gitu, gimana caranya biar dunia ini bisa terus bertahan ya kan,
Jadi perusahaan itu harus memperhitungkan lingkungan hidup, harus memperhatikan sosial, gitu. Tidak hanya mencari laba saja, gitu. Uh, Terus ada 4 prinsip keuangan berkelanjutan, ya. Terus yang pertama adalah prinsip pengelolaan resiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial dalam manajemen resiko laporan jasa keuangan. Jadi prinsip pengelolaan resikonya itu sekarang tidak hanya mengenai uang, tapi harus mengintegrasikan aspek untuk perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Jadi aspek perlindungan hidup dan tanggung jawab sosial itu harus dimasukkan dalam manajemen resikonya lembaga jasa keuangan. Terus prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif. Terus prinsip tata kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial termasuk di dalamnya adalah pelaporan berkelanjutan. Nah, pelaporan berkelanjutan ini adalah suatu laporan yang harus dibuat gitu kan oleh perusahaan, oleh lembaga jasa keuangan, ya, yang harus dibuat berkelanjutan, harus dibuat terus-menerus untuk untuk melaporkan gitu loh resikonya apa atas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan gitu. Nah, nanti akan kita bahas di minggu depan ya untuk sustainable reporting ini. Terus yang keempat adalah prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif untuk menciptakan sinergi dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Ini udah saya attach gitu ya untuk, jadi sebenarnya ini adalah roadmap OJK dalam dalam keuangan berkelanjutan ini gitu. Jadi keuangan berkelanjutan ini tujuan akhirnya adalah si sustainable growth gitu. Si apa si si pertumbuhan berkelanjutan, perkembangan berkelanjutan itu. Ini udah saya attach roadmap-nya, bisa kalian baca ya. Jadi roadmap OJK yang ada di Indonesia, gimana caranya langkah-langkah yang diambil gitu oleh OJK agar tujuan akhirnya itu tercapai. Nah, ini adalah tujuan penerapan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan, bukan bagi lembaga jasa keuangan ya. Jadi tujuan pertamanya adalah tersedianya sumber dana untuk pembangunan berkelanjutan, ya kan. Jadi kalau misalnya kalau keuangannya berkelanjutan, maka otomatis sumber dana untuk pembangunan berkelanjutan itu pasti ada, ya kan. Terus peningkatan daya tahan dan daya saing perusahaan, ya kan. Karena kan sekarang perusahaan lagi berlomba-lomba nih ya untuk keuangan berkelanjutan ini kan gitu, supaya pembangunan berkelanjutannya dapat tercapai. Terus mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat adalah mengembangkan produk dan jasa keuangan hijau ya. Ini bisa kalian baca, udah saya lampirkan juga, bisa kalian baca untuk pengetahuan kalian. Nah, ini kalian harus mengenal ada yang namanya Equator Principle gitu. Equator Principle adalah kerangka kerja pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh lembaga keuangan untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek yang sangat dimaksudkan untuk menyediakan suatu standar minimum untuk mendukung pengambilan keputusan risiko secara bertanggung jawab gitu. Jadi Equator Principle ini jadi kan gini, biasanya kan ini kan khusus untuk lembaga jasa keuangan ya. Jadi ini Equator Principle ini tuh dikhususkan untuk bank gitu misalnya. Nah, bank itu kan memberikan pinjaman nih ya kepada perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan pasti kan perusahaan itu kan pasti kan ada project dong, makanya mereka itu minta pinjaman ke bank. Nah, si Equator Principle ini adalah kerangka kerja pengelolaan resiko gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil pinjaman untuk proyek apa nih gitu kan ya, ke lingkungan hidupnya gimana nih gitu loh. Terus dia akan mengelola lingkungan dan sosialnya untuk proyek-proyek ini gimana nih gitu loh. Nah, ini diatur oleh Equator Principle, gimana caranya si lembaga jasa keuangan itu, si bank-bank itu mengambil keputusan resiko gitu loh atas proyek-proyek yang yang diajukan, pinjaman atas proyek-proyek yang diajukan oleh si bank-bank itu gitu loh. Nah, Equator Principle ini berlaku di seluruh dunia terhadap semua sektor industri dan terhadap 4 produk finansial ya. Ada jasa, jadi untuk jasa nasihat pembiayaan proyek, jasa pembiayaan, pinjaman perusahaan terkait proyek, pinjaman penghubung gitu kan ya. Terus batas dan kriteria untuk penerapan dijelaskan secara lengkap pada bagian cakupan
Equator Principle ini juga udah saya attach Equator Principle-nya itu, ya kan, prinsip-prinsipnya itu udah saya attach, ada juga bisa kalian baca kalau misalnya kalian mau cari pengetahuan lebih gitu kan. Jadi intinya adalah Equator Principle ini adalah suatu kerangka, suatu prinsip gitu kan, suatu acuan bagi lembaga bank gitu kan, gimana caranya biar bisa mengambil keputusan gitu atas pinjaman terhadap proyek-proyek yang diajukan oleh para perusahaan. Nah, prinsip Equator Principle ini terdiri dari 10 prinsip dan atau asas yang baru direvisi. Ini saya udah attach yang paling barunya. Terus yang prinsip pertama adalah tinjauan dan kategorisasi, penilaian lingkungan dan sosial, standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Jadi ini lebih ke lingkungan, jadi tidak hanya oke, proyeknya bakal laba nih, ya udah deh saya kasih pinjaman gitu. Sekarang bank udah nggak boleh kayak gitu lagi gitu loh. Jangan cuma dilihat dari oke, proyeknya bakalan laba, bakalan untung, maka saya akan kasih pinjaman. Nggak boleh kayak gitu. Sekarang Equator Principle ini, si bank ini harus melihat efek sosialnya sama efek dari resiko sosialnya sama resiko dari lingkungannya sebelum dia mengambil keputusan bahwa dia akan memberikan pinjaman apa enggak ke perusahaan, ya. Jadi ada prinsip-prinsipnya semuanya, mekanisme keluhan, konvenan, monitor dan pelaporan independen, pelaporan transparansi. Ya, ini bisa kalian baca, tapi intinya adalah itu suatu acuan bagi perusahaan, suatu acuan bagi bank. Jadi tidak hanya melihat dari segi laba, dari segi ekonominya aja, tapi dilihat dari resiko sosial dan lingkungan hidupnya. Nah, ada lagi istilah yang namanya Global Reporting Initiative, ya kan? Jadi Global Reporting Initiative ini adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi bertanggung jawab atas dampak mereka dengan mengkomunikasikan dampak tersebut melalui pelaporan berkelanjutan. Tadi yang saya bilang, ya kan, mereka ada suatu bisnis, ya kan, mereka ada suatu project gitu kan, dampak terhadap bisnisnya mereka itu seperti apa. Nah, itu harus dilaporkan secara berkelanjutan, ya. Namanya sustainable reporting. Nanti akan kita pelajarin minggu depan. GRI membantu klien sektor pemerintah memahami dan mengkomunikasikan dampak pada masalah berkelanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, tata kelola, dan kesejahteraan sosial gitu. Hal ini memungkinkan tindakan nyata untuk menciptakan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi semua orang. Jadi pelaporan berkelanjutan itu adalah suatu pelaporan, suatu reporting, ya kan, untuk mengkomunikasikan dampak gitu, resiko, dampak, pokoknya apapun, pokoknya resiko dampak dari proyek-proyek mereka, dari operasi mereka gitu ke lingkungan, ke sosial, ke ekonomi bagi semua orang. Nah, standar pelaporan keberlanjutan GRI itu, standar GRI dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Jadi tidak hanya dampaknya terhadap ekonomi, jadi lo ada bisnis ini, dampak ekonominya apa nih? Kalau dulu kan cuma dampak ekonomi doang mungkin ya yang dilihat, sekarang nggak, dampak ekonominya gimana, dampak lingkungannya gimana, dampak ke masyarakatnya gimana gitu. Jadi standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Nah, standar GRI ini adalah standar yang paling banyak digunakan untuk pelaporan berkelanjutan, ya. Terus GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan pelaporan standar ini untuk mendorong permintaan akan informasi berkelanjutan yang akan menguntungkan organisasi pelaporan dan mereka yang menggunakan laporan tersebut, gitu. Jadi GRI ini itu mengembangkan suatu pendekatan pelaporan standar ini untuk mendorong permintaan akan informasi. Jadi kan sekarang kan informasi tentang dampak-dampak itu kan makin banyak nih ya, ya kan? Jadi makanya dibikinlah suatu standar oleh si GRI ini gitu. Selain perusahaan pelapor, standar ini berguna untuk para pemangku kepentingan seperti investor, pembuat kebijakan, pasar modal, dan masyarakat umum. Jadi sustainable reporting, ya kan, berdasarkan standar GRI dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi terhadap undang-undang, norma, kode, dan standar kinerja. Laporan dibuat untuk menunjukkan komitmen organisasi untuk pembangunan berkelanjutan serta untuk membandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, ya.
Terus pelaporan berkelanjutan berdasarkan standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya adalah reporting sustainable reporting, sustainable finance gitu kan. Intinya adalah ke pembangunan berkelanjutan gitu kan ya. Sustainable growth. Kerangka kerja standar GRI terdiri dari standar universal dan standar topik positif, standar topik spesifik. Ini kalau kalian terakhir itu GRI itu ada GRI 04. Nanti saya downloadin deh ya kalau kalian mau baca tentang si GRI ini standar-standarnya. Oke, nanti juga akan saya attach nih si Global Reporting Initiative ini yang sudah ada di Indonesia. Kalau kalian mau lebih tahu, sekian dari saya ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.